Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Zahra dari jurusan Biologi kelas 2A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem indera pada manusia dan pada hewan invertebrata. Sistem panca indera. Sistem panca indera pada manusia. Yang pertama adalah indera penglihatan. Indera penglihatan pada manusia berupa mata. Mata adalah sistem optik yang memfokuskan berkas cahaya pada fotoreseptor. Mata terdiri atas beberapa bagian, yaitu aksesoris mata dan bola mata. Aksesoris mata. Bagian dari aksesoris mata terdiri atas alis mata yang berfungsi untuk memperindah dan melindungi mata dari keringat. Kemudian ada kelopak mata, yaitu bagian mata yang dapat digerakkan untuk membuka dan menutup mata. Dan yang ketiga ada bulu mata, ialah bulu yang terletak pada ujung kelopak mata yang berfungsi untuk memperindah mata. Yang terakhir ada kelenjar air mata, merupakan saluran yang mengalirkan air mata menuju konjungtiva kelopak mata atas. Mata bagian dalam. Lapisan luar bola mata terdiri atas sklera, yaitu lapisan terluar dari bola mata yang berguna untuk melindungi bagian dalam bola mata. Yang kedua ada kornea, yaitu selaput bening di bagian depan bola mata yang berguna untuk melewatkan cahaya yang masuk dari luar. Yang kedua ada lapisan tengah bola mata terdiri atas iris, yaitu organ mata yang terletak di belakang kornea dan berwarna. Iris berfungsi untuk mengatur besarnya cahaya yang masuk ke mata. Selain iris, terdapat badan siliar. Badan siliar ini berupa susunan otot melingkar yang berfungsi mengubah tegangan kapsul lensa, sehingga lensa dapat fokus untuk objek dekat maupun jauh dalam lapang pandang. Yang ketiga ada koroid. Bagian yang terpigmentasi berfungsi untuk mencegah refleksi internal. Selain itu, koloid juga mengandung banyak pembuluh darah yang berfungsi untuk memberikan nutrisi pada bola mata. Kemudian ada pupil, yaitu lubang bulat yang berada di tengah iris. Pupil berfungsi mengatur cahaya yang masuk ke dalam mata. Yang ketiga ada lensa, merupakan struktur bikonveks yang bening di belakang pupil dan bersifat elastis. Lensa bisa cembung dan pipih sesuai dengan jarak objek yang akan difokuskan. Yang keempat ada rongga mata. Rongga mata memiliki ruang anterior berisi aqueous humor atau cairan bening yang mengandung nutrisi untuk lensa dan kornea. Sedangkan ruang posterior berisi vitreous humor, yaitu gel transparan untuk mempertahankan bentuk bola mata dan posisi retina terhadap kornea. Yang kelima ada retina. Retina merupakan lapisan terdalam dari mata. Retina tersusun atas bagian luar yang terpigmentasi dan menyimpan vitamin A. Bagian dalam merupakan lapisan sel saraf dari sel-sel batang dan sel-sel kerucut. Sel batang mengandung pigmen rodopsin yang tidak sensitif terhadap warna dan bekerja pada intensitas cahaya rendah atau malam hari. Sedangkan sel kerucut mengandung iodopsin yang sensitif terhadap warna dan bekerja saat intensitas cahaya tinggi atau siang hari. Selanjutnya ada lutea macula, yaitu area berkas berwarna kekuningan terletak agak lateral dari pusat. Fovea centralis atau bintik kuning merupakan pusat visual mata. Jika bayangan benda jatuh tepat di bintik kuning, bayangan akan terlihat sangat jelas. Selanjutnya ada saraf mata. Saraf pada mata ini terbentuk dari akson sel-sel ganglion yang keluar dari mata dan bergabung di sisi superior kelenjar hipofisis membentuk kiasma optik. Kemudian ada bintik buta atau diskus optik, merupakan bagian yang tidak mengandung fotoreseptor. Mekanisme melihat. Yang pertama, cahaya yang dipantulkan oleh benda ditangkap oleh mata, kemudian menembus kornea dan diteruskan melalui pupil.
Intensitas cahaya yang telah diatur oleh pupil diteruskan menembus lensa mata ke retina. Daya akomodasi lensa mata mengatur cahaya agar jatuh tepat di bintik kuning retina. Pada bintik kuning, impuls cahaya disampaikan oleh saraf optik ke otak. Cahaya yang disampaikan ke otak akan diinterpretasikan sehingga kita bisa mengetahui apa yang kita lihat. Yang kedua, indera pendengaran. Indera pendengaran pada manusia berupa telinga. Telinga merupakan suatu alat yang menerima getaran yang berasal dari benda yang bergetar dan memberikan kesan suara. Getarannya dapat berasal dari udara dan dapat pula berasal dari benda padat atau benda cair. Antara benda yang bergetar dengan telinga harus ada medium berupa udara. Bagian-bagian dari telinga. Yang pertama ada telinga luar. Telinga luar terdiri dari daun telinga dan liang telinga luar. Daun telinga yang berguna untuk menentukan arah serta memperkuat suara yang diterima. Liang telinga berguna untuk menghantarkan getaran suara dan mempertahankan kelembaban suhu dari udara yang masuk. Nah, pada liang telinga ini terdapat bulu-bulu dan sejumlah kelenjar yang bisa mengeluarkan kotoran telinga atau serumen, yang berfungsi untuk melindungi telinga agar tidak kemasukan benda asing atau serangga. Yang kedua ada telinga tengah. Pada telinga tengah tersusun atas membran timpani atau gendang telinga yang membatasi suatu ruangan bagian tengah yang disebut kapum timpani. Selain itu, pada bagian telinga tengah juga terdapat tulang-tulang pendengaran yang terdiri atas tulang sangguardi, tulang martil, dan tulang landasan yang saling berhubungan satu sama lain. Pada telinga bagian tengah juga terdapat tuba Eustachius atau saluran Eustachius, merupakan saluran antara telinga tengah dengan rongga mulut. Saluran tersebut digunakan untuk menyeimbangkan tekanan udara melalui bukaan mulut. Yang ketiga ada telinga dalam. Telinga dalam terdiri dari organ vestibuler dan koklea yang berada pada tulang temporal. Tingkap adalah lubang yang berselaput yang dibentuk oleh serangkaian sekat berisi cairan. Koklea merupakan tabung berbentuk seperti rumah seafood yang berisi cairan dan mengandung organ sensori untuk pendengaran. Pada koklea terdapat organ kortikal. Organ kortikal merupakan suatu reseptor pendengaran yang terletak di dalam koklea bagian skala media, tepatnya di atas membran basilaris. Mekanisme pendengaran. Pertama-tama, gelombang bunyi atau getaran ditangkap oleh daun kartilago telinga, kemudian menjalar ke kanal auditori eksternal, lalu membentuk getaran pada membran timpani dan menjalar ke osikel auditori, yaitu tulang pendengaran, menuju ke penestra vestibuli, sehingga terbentuk gelombang tekanan pada perilimpa skala vestibuli. Setelah itu menjalar ke skala timpani, yang menyebabkan getaran pada membran basilar. Lalu sel-sel rambut melengkung yang memicu impuls saraf menjalar ke serabut saraf vestibulokoklear, lalu menjalar ke korteks auditori di otak sehingga bunyi diinterpretasikan oleh otak. Sistem indera yang ketiga pada manusia adalah indera penciuman. Indera penciuman pada manusia berupa hidung. Hidung atau nasal sebagai indera pembawa atau penciuman memiliki kemoreseptor olfaktori yang berfungsi untuk menerima rangsangan berupa bau atau zat kimia yang berbentuk gas. Lubang hidung dan saluran udara dilapisi dengan selaput lendir. Membran ditutupi dengan rambut halus yang disebut silia. Lendir dan lapisan debu menyaring bakteri. Debu dan cairan akan masuk ke saluran pernapasan di bagian belakang tenggorokan. Mekanisme menghidu atau mencium adalah: yang pertama, gas masuk ke hidung, kemudian larut pada selaput mukosa, merangsang silia sel reseptor, rangsangan diteruskan ke otak untuk diolah.
Nah, dari otak ini bau tersebut akan diinterpretasikan sehingga kita dapat mengetahui jenis bau tersebut. Kemudian yang keempat ada indera pengecap. Indera pengecap pada manusia berupa lidah. Lidah sebagai indera pengecap memiliki kemoreseptor berupa kuncup pengecap. Papila lidah dapat dibedakan menjadi 4 macam berdasarkan bentuknya, yaitu yang pertama papila piliformis, berbentuk kerucut, kecil, menutupi bagian dorsum lidah dan tidak mengandung kuncup pengecap. Yang kedua ada papila pungiformis yang berbentuk bulat, banyak terdapat di dekat ujung lidah dan mengandung 5 kuncup pengecap pada setiap papila. Yang keempat ada papila circumvallata, berbentuk menonjol dan tersusun seperti huruf V, banyak terdapat di bagian belakang lidah. Yang keempat ada papila poliata, berbentuk seperti daun, terletak di bagian tepi pangkal lidah. Nah, pada lidah juga memiliki area kepekaan terhadap rasa. Pengecap rasa manis terdapat di bagian ujung lidah. Pengecap rasa asin terdapat pada hampir seluruh area lidah, akan tetapi reseptornya banyak terkumpul di bagian samping. Pengecap rasa asam terdapat di bagian samping lidah agak ke belakang. Kemudian pengecap pahit terdapat di bagian belakang pangkal lidah. Yang kelima ada indera peraba. Indera peraba pada manusia berupa kulit. Kulit sebagai indera peraba memiliki beberapa reseptor sensor untuk mentraduksi stimulus dari lingkungan menjadi impuls saraf. Reseptor sensor pada kulit terdiri atas yang pertama corpuscula pacini, yang berfungsi untuk mendeteksi tekanan dalam dan getaran. Yang kedua corpuscula Meissner, berfungsi untuk mendeteksi rangsangan berupa sentuhan. Yang ketiga cakra Merkel, berfungsi untuk mendeteksi sentuhan dan sebagai reseptor raba yang beradaptasi lambat, misalnya ketika seseorang memegang pena. Yang keempat ada corpuscula rupini, berperan sebagai reseptor tekanan dan tegangan di sekitar jaringan ikat. Selanjutnya ada ujung bulbus Krause, berfungsi untuk mendeteksi tekanan sentuhan, kesadaran posisi, dan gerakan. Yang terakhir ada ujung saraf bebas, yang tidak memiliki lapisan seluler, berfungsi untuk mendeteksi rasa nyeri, sentuhan ringan, dan suhu panas atau dingin. Sistem indera pada hewan invertebrata. Sistem indera pada Echinodermata. Echinodermata memiliki alat indera khusus berupa 5 tentakel sebagai organ taktil atau indera peraba yang terdapat di permukaan tubuh dan bintik mata, terdapat pada ujung masing-masing lengan, berfungsi untuk membedakan gelap dan terang, serta kemoreseptor yaitu alat indera yang merespon terhadap rangsangan zat kimia. Sistem indera pada Arthropoda. Insekta atau serangga merupakan salah satu anggota dari arthropoda. Alat indera yang penting pada serangga adalah mata majemuk dan mata sederhana sebagai indera penglihatan, kemoreseptor sebagai alat pencium pada antena dan alat perasa pada mulut, serta berbagai bulu-bulu taktil. Pada beberapa jenis dilengkapi alat penghasil dan penerima bunyi. Sistem indera moluska atau bekicot. Bekicot termasuk dalam kelas gastropoda dalam filum moluska. Bekicot mempunyai 2 pasang antena atau tentakel. Pada sepasang antena yang panjang di ujungnya terdapat mata sebagai indera penglihatan, sedangkan sepasang antena yang pendek berfungsi sebagai indera peraba. Terdapat mantel khas moluska yang melapisi cangkang secara internal. Tepi luarnya adalah situs cangkang endapan. Ruang antara kepala, kaki, dan mantel yang tepat adalah rongga mantel, di mana osphradium selaku kemoreseptor berada. Sistem indera pada Coelenterata. Hewan berongga seperti ubur-ubur memiliki sel-sel pigmen dan sel sensori yang peka terhadap cahaya serta sejumlah tentakel sebagai alat peraba.
Ubur-ubur mengandalkan jaringan saraf berupa neuron untuk merespon rangsangan yang didapatkannya. Selain itu, ubur-ubur juga memanfaatkan silia yang terdapat pada sel penyengat atau knidosit pada tentakel sebagai alat pendeteksi. Sistem indera pada Platyhelminthes. Beberapa jenis cacing pipih seperti Planaria memiliki sistem penginderaan berupa oseli, yaitu bintik mata yang mengandung pigmen peka terhadap cahaya. Bintik mata tersebut biasanya berjumlah sepasang dan terdapat di bagian anterior atau kepala. Seluruh cacing pipih memiliki indera peraba dan sel kemoreseptor di seluruh tubuhnya. Beberapa spesies juga memiliki indera tambahan berupa auricula atau telinga, statosista pengatur keseimbangan, dan rheoreseptor, organ untuk mengetahui arah aliran sungai. Sistem indera pada Nemathelminthes. Alat indera yang utama pada Nemathelminthes adalah papilla, bristles, atau ampit. Labial papilla dan cephalic papilla adalah penonjolan kutikula yang berisi benang syaraf dari syaraf papilla. Sensori bristles biasanya terdapat di mana-mana pada permukaan tubuh. Ampit ialah invaginasi dari kutikula yang buntu. Ampit berfungsi sebagai kemoreseptor. Beberapa jenis mempunyai mata yang terletak pada sisi paring, termasuk bentuk pigmen cup, dan lensa berasal dari kutikula. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.